Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perkembangan matematika pada masa transisi abad ke-20 bagian 2 dengan dosen pengampu Ibu Maulani Meutia Rani, SPD MPD, dengan mata kuliah Sejarah Matematika. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Rani Larafiska dengan NIM 22029155. Yang kedua ada Dila Fauzia dengan NIM 22029129. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal dengan NIM 22029082. Yang terakhir ada Gina Sylvia dengan NIM 22029013. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu ada Joseph Louis Lagrange. Joseph Louis Lagrange masanya dari 1736 sampai 1813. Dianggap sebagai salah satu ahli matematika terhebat dalam sejarah. Lahir di Italia, ia menetap di Prancis selama dan setelah Revolusi Prancis. Kontribusinya yang paling penting terhadap matematika modern berkaitan dengan teori bilangan dan mekanika langit, serta mekanika analitik. Bukunya pada tahun 1788 yang berjudul Mekanika Analitik adalah fondasi untuk semua pekerjaan selanjutnya di lapangan. Yang kedua ada Gaspar Monge. Gaspar Monge lahir pada tanggal 10 Mei 1746 Beaune di Prancis, meninggal pada tanggal 28 Juli 1818 di Paris. Ahli matematika Prancis yang menemukan deskriptif geometri. Studi tentang prinsip matematika dalam mempresentasikan objek tiga dimensi dalam bidang dua dimensi bukan lagi disiplin aktif dalam matematika. Mata pelajarannya adalah bagian dari gambar mekanika dan arsitektur. Dia adalah tokoh terkemuka pada masa Revolusi Prancis, membantu membangun sistem matriks dan École Montechnique. Yang sangat penting bagi matematika adalah peran pentingnya dalam pendirian École Polytechnique yang awalnya untuk pelatihan insinyur dan menyebut Lagrange sebagai salah satu gurunya. Monge adalah seorang administrator dan guru terhormat geometri deskriptif, analitik, dan diferensial. Karena tidak ada teks yang tersedia, ceramahnya diedit dan diterbitkan untuk digunakan mahasiswa. Selain itu, pendidikan matematika maju secara signifikan berkat teks-teksnya yang sukses dan ceramah-ceramah populernya. Banyak ahli matematika dipengaruhi oleh karyanya, terutama Jean-Victor Poncelet dan Michael Chasles. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lagrange dan juga Lagrange. Yang pertama adalah Lagrange. Nah, Pierre Simon Laplace ini lahir pada tahun 1749. Kemampuan matematikanya sejak awal membuatnya mendapatkan jabatan mengajar yang baik, dan sebagai oportunis politik, ia mengambil hati dirinya sendiri dengan partai manapun yang kebetulan berkuasa selama hari-hari revolusi Prancis yang tidak pasti. Nah, karyanya yang paling menonjol dilakukan di bidang mekanika langit, probabilitas, persamaan diferensial, dan juga geodesi. Ia menerbitkan dua karya monumental, yaitu Traité de mécanique céleste, 5 volume 1799 sampai 1825, dan Teori Analitik des Probabilities 1812, yang masing-masing didahului oleh eksposisi non-teknis yang ekstensif. Okay, next. Nah, 5 volume Traité de mécanique
Celeste yang membuatnya mendapatkan gelar Newton dari Prancis. Dia merangkul semua penemuan sebelumnya di bidang ini bersama dengan kontribusi Laplace sendiri dan menandai penulis sebagai master yang tidak tertandingi. Nah, nama Laplace ini terhubung dengan hipotesis nebula, kosmogoni, dan dengan apa yang disebut dengan persamaan teori potensial Laplace. Dengan apa yang disebut transformasi Laplace yang kemudian menjadi kunci kalkulus operasional ya VCD dan dengan perluasan determinan Laplace. Laplace ini meninggal pada tahun 1827, tepat 100 tahun setelah kematian Isaac Newton. Selanjutnya adalah Legendre. Nah, Adrien Marie Legendre hidup pada 1752 sampai 1833. Ini dikenal dalam sejarah matematika dasar, terutama untuk elemen de geometri yang sangat populer, di mana ia mencoba perbaikan pedagogis elemen Euclid dengan mengatur ulang dan menyederhanakan banyak proposisi. Karya ini diterima dengan sangat baik di Amerika dan menjadi prototipe buku teks geometri di negara ini. Bahkan terjemahan bahasa Inggris pertama dari Geometri Legendre dibuat pada tahun 1819 oleh John Farrar dari Universitas Harvard. Nah, kemudian ada Legendre. 3 tahun kemudian, terjemahan bahasa Inggris lainnya dibuat oleh literatur Skotlandia yang terkenal. Thomas Carlyle yang pada awal kehidupannya adalah seorang guru matematika. Terjemahan Carlyle yang kemudian direvisi oleh Charles Davis dan kemudian masih oleh J.H. van Amringe berjalan melalui 33 edisi Amerika. Dalam edisi selanjutnya dari geometrinya, Legendre berusaha membuktikan postulat paralel karya utama Legendre dalam matematika yang lebih tinggi. Ini berpusat pada teori bilangan, fungsi elips, metode kuadrat terkecil, dan integral. Legendre juga seorang komputer tabel matematika yang tekun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gina atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai Gauss. Next. Publikasi tunggal terbesar Gauss adalah Disquisitiones Arithmetica, sebuah karya yang sangat penting dalam teori bilangan modern. Temuan Gauss tentang konstruksi poligon reguler muncul dalam karya ini, seperti halnya notasi fasil untuk kongruensi dan bukti pertama dari hukum timbal balik kuadrat yang indah yang mengatakan dalam hal simbol Legendre yang didefinisikan di atas, bahwa jika P sama dengan 2P tambah 1 dan Q sama dengan 2Q tambah 1 adalah bilangan prima yang tidak sama, maka P di mana Q dan Q di mana P sama dengan negatif 1 PQ. Next. Kemudian Gauss berkontribusi terutama pada astronomi, geodesi, listrik, geometri diferensial, dan metode kuadrat terkecil. Pada tahun 1812, dalam sebuah makalah tentang deret hipergeometrik, Gauss melakukan penyelidikan sistematis pertama tentang konvergensi suatu direksi. Yang terkenal adalah pernyataannya bahwa matematika adalah ratu ilmu dan teori angka adalah ratu matematika. Gauss telah digambarkan sebagai raksasa matematika yang dari ketinggiannya yang tinggi, merangkul dalam satu pandangan bintang-bintang dan jurang. Ia bekerja dari tahun 1807 sampai kematiannya sebagai direktur observatorium dan profesor matematika di Universitas Göttingen. Next. Kemudian yang keenam yaitu Cauchy. Cauchy menulis secara ekstensif dan mendalam dalam
matematika murni dan terapan. Dan dia mungkin dapat digolongkan ke samping Euler dalam volume output 55. Banyak kontribusinya untuk matematika tingkat lanjut termasuk penelitian dalam konvergensi dan divergensi deret tak terbatas, teori fungsi nyata dan kompleks, persamaan diferensial, determinan, probabilitas, dan fisika matematika. Namanya ditemui oleh siswa kalkulus dalam apa yang disebut uji akar Cauchy dan uji rasio Cauchy untuk konvergensi dan atau divergensi dari serangkaian istilah positif. Dan dalam produk Cauchy dari dua seri yang diberikan. Bahkan dalam kursus pertama dalam teori fungsi kompleks, seseorang bertemu Cauchy di kesetaraan, rumus integral Cauchy, teorema integral Cauchy, dan persamaan diferensial dasar Cauchy-Riemann. Penelitian Cauchy mengilhami matematikawan lain untuk mencoba membuang manipulasi formal dan intuisi dari analisis. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jia. Kepada Jia, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu 7 tentang weight loss. Core weight loss. Umumnya orang berpikir bahwa matematikawan yang berpotensi selalu dari peringkat pertama untuk berhasil di bidangnya. Harus belajar dengan serius dari awal, yaitu semenjak sekolah dasar. Karl Weierstrass merupakan pengecualian yang luar biasa dari dua hal di atas. Weierstrass terlambat memulai dalam matematika dan tidak sampai ia berusia 40. Pada tahun 1864, dia diberikan jabatan sebagai guru besar di universitas dan akhirnya bisa mencurahkan seluruh waktu untuk matematika canggih. Weierstrass menulis sejumlah makalah awal integral hipereliptik, abelian fungsi, aljabar, dan persamaan diferensial. Tapi, kontribusi yang dikenal luas oleh orang untuk matematika adalah tentang teori dasar fungsi kompleks pada seri kekuasaan. Hal ini merupakan perluasan dari ide sebelumnya yang dicoba oleh Lagrange, tapi Weierstrass membawanya melalui dengan ketelitian mutlak. Next. Kedelapan, Riemann dan H. Cantor. George Bernhard Riemann pada masa 1826 sampai 1866. Riemann mengklarifikasi konsep integrabilitas dengan definisi apa yang sekarang kita kenal sebagai integral Riemann. Percobaan Riemann yang terkenal saat kuliah dari 1854 adalah hipotesis yang terletak di dasar geometri umum gagasan ruang. Baru-baru ini, dengan teori itu diperluas dengan ruang abstrak. Riemann meninggal karena TBC ketika usianya 40 tahun, tapi ia meninggalkan sumbangsih kepada matematika dunia dalam koleksi kecil makalahnya yang diterbitkan. Warisan tunggal kaya ide itu belum habis dibahas oleh matematikawan kemudian. Selanjutnya, George Cantor. George Cantor hidup antara rentang abad ke-19 dan abad ke-20. Dia lahir di St. Petersburg pada tahun
1845. Pindah bersama orang tuanya ke Jerman pada 1856. Belajar di Universitas Berlin, di mana ia datang di bawah pengaruh Weierstrass pada tahun 1863 sampai 1869. Mengajar di Universitas Halle dari 1869 sampai 1905 dan meninggal di rumah sakit jiwa di Halle pada tahun 1918. Awal ketertarikannya pada teori bilangan persamaan tak tentu dari trigonometri. Teori dari seri trigonometri tampaknya telah mengilhaminya untuk masuk ke dasar analisis. Dia menghasilkan pengerjaan yang indah dari bilangan irasional dengan memanfaatkan kekonvergenan bilangan rasional. Ia mengembangkan teori bilangan transfinite berdasarkan pengerjaan matematika dari tak terbatas yang sebenarnya dan menciptakan aritmatika nomor transfinite analog dengan aritmatika nomor terbatas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cia atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.